Oke, sebelumnya apa suaraku terdengar dengan jelas? Mendengar, Oke, Kak. jelas ya. Oke, sip. Sebelum mulai lagi aku mau nyapa dulu nih teman-teman semuanya di sini ya. Boleh dong kasih satu kata ya buat hari ini. Misalkan nih, halo Kak, kabarku baik, kataku hari ini gitu ya. Untuk misalkan buat nyemangatin teman-teman yang lain. Oke, aku pengen mulai dari Kania. Boleh nih Kania. Gimana kabarnya hari ini dan satu kata buat hari ini Kak. Silahkan Kania. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi hari ini alhamdulillah baik dan tentu saja lapar karena masih puasa ya. Dan Iya alhamdulillah benar. luar biasa bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti kelas bahasa Mandarin dari YLAC. Terima kasih. Oke, oke sih katanya panjang ya, nice banget ya. Oh, satu kata hari ini tadi lapar ya. Oke sih, terima Yuk, kasih banyak lapar. untuk Nia. Kita lanjut lagi, boleh nih ke Karubi. Boleh Karubi gimana kabarnya dan satu kata hari ini Kak, silahkan. Hektik, karena aku lagi ujian. Oh alah, ya ampun. Semoga kelas bahasa Mandarin ini bisa ini ya, bisa membawa apa ya, vibe-vibe menyenangkan ya, gitu. Jadi nggak kerasa hektik ujiannya. Oke, terima kasih Kak Ruby. Kita lanjut lagi, boleh ada Kak Sahnas. Boleh Kak Sahnas, gimana kabar hari ini Kak? Dan satu kata. Halo Kak Suci, halo teman-teman Halo. semuanya. Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat selalu. Satu kata untuk hari ini, seperti biasa, menyala. Oh, ini menyala Bang. Menyala Merah-merah. bangku. Oke, terima kasih banyak Sahnas. Kita lanjut lagi ke Sonia, Putri Sonia. Boleh? Apakah bisa bersuara? Halo, selamat sore kakak semuanya. Halo. Ya, gimana kabarnya Aku Sonia? izin off cam ya, alhamdulillah baik. Tapi ini lagi kehujanan, jadi aku izin off cam ya. Oke, tapi Satu apakah kata nanti hari bisa on cam? ini, Nanti apakah bisa eh, on mic selama pembelajaran? on mic bisa, tapi kalau on cam Oke, agak agak ribet ya, Kak. oke, nggak apa-apa. Gimana satu kata hari ini? Satu kata hari ini semangat belajarnya, sampai jumpa nanti di Beijing. Hehe. Oke, Banyak ya oke. katanya bukan satu. Nggak apa-apa. Semangat ya buat teman-teman semua semangat belajarnya dan katanya sampai jumpa di Beijing. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau Naira katanya belum bisa on mic sama on cam Kak, tapi nanti kalau misalnya sudah bisa akan dikabari ya karena ada satu dan kendala lain hal. Oke, mungkin nih satu lagi nih dari Kak Dina ikutan. Boleh dong Kak Dina gimana kabarnya dan satu kata hari ini Kak Dina. Kak Dina, halo. Apakah bisa bersuara? Oke, kayaknya kata-kata Kak Dina lapar juga sama ya. Lemes kayaknya ya. Oke, nanti kita tunggu aja ya dari Kak Dina. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi ya buat semangat-semangatnya dan kata-kata hari ini gitu ya. Langsung saja aku berikan kepada Kak Jessica Lausche untuk kelas kita belajar hari ini. So, silahkan, Lausche. Makasih Kak Suci. Aku izin share screen ya. Oke, apa sudah bisa kelihatan screen-nya? Masih loading, Lausya. Masih loading, Lausche. Sekarang udah bisa. Nah, sudah. Oke, halte. 大家好. Hari ini kita bakalan masuk ke sesi ketiga, yaitu order makanan dan juga transportasi. Kalian pastinya kalau ke China, kalau misalnya waktunya nggak cukup untuk keluar-keluar jalan-jalan, kan pasti ada kepingin ya order ataupun cobain snack-snack China ataupun Naicha. Naicha itu milk tea-nya China. Jadi hari ini Lausha mau ajarin kalian cara order makanan lewat salah satu aplikasi Gojek-nya China. Namanya adalah Meituan. Oke. Nah, ini kalian kalau misalnya belum download, bisa download aplikasinya. Namanya Meituan. Ini ada di App Store dan di banyak store lainnya. Nah, ini Lausha sekarang jelasin satu-satu ya. Pas kalian buka Meituan, itu pertama ada banyak banget pilihan kayak gini. Jadi, di Meituan itu aplikasinya bukan cuma buat Gojek aja, dia bisa bisa booking hotel, bisa booking taksi, bisa buat sepeda dan lain-lain banyak banget. Nah, ini adalah salah satu aplikasi terkenal China untuk order makanan juga. Dan kalau misalnya kalian udah buka halaman pertama, kalian pasti bakal kelihatan halaman ini.
Terus di pojok kiri ada yang namanya Waimai. Waimai itu adalah delivery. Kalian kalau misalnya mau pesan makanan buat Gojek, pilihnya yang ini ada gambar kelincinya, kanguru ini sepertinya ya. Terus di bagian atas ini itu adalah tempat kalian untuk alamat. Alamat bahasa Mandarinnya teacher, teacher itu alamat. Setelah itu di sini, setelah kalian pencet untuk pilihan alamat, di sebelah kanan kalian bisa lihat nanti bakalan keluar lembar seperti ini ya teman-teman, halaman seperti ini. Ini adalah tempat untuk kalian masukin alamat-alamat kalian ya. Jadi ini adalah bagian-bagian alamat, lembar alamat. Dan di sini aku mau kasih tahu satu-satu. Yang pertama adalah Menpaihao. Menpaihao itu apa? Menpaihao itu adalah alamat kalian yang paling detail. Jadi contohnya kalian tinggal di hotel. Menpaihao kalian itu bisa tulis nomor kamar hotel. Oke, aman nggak Kak? Aman sekali karena mereka juga nggak bakalan kirim sampai kamar. Mereka tuh taruh kamar hotel itu supaya pas nanti mereka taruh di resepsionis, itu resepsionis bisa langsung bantu kalian kirim sampai ke kamar kalian. Jadi aman ya teman-teman. Terus yang kedua, ini Piaochen. Piaochen ini sebenarnya tanda. Tanda untuk rumah, kantor, ataupun sekolah. Itu tempat kalian kalau misalnya bentuknya hotel, ini bisa pilih yang pertama aja. Pilih Cia. Ini sebenarnya kalau nggak dipilih juga nggak apa-apa. Makanya kenapa di sini Laos nggak kasih tunjuk. Terus yang ketiga, itu adalah namanya Lian Siren. Lian Siren itu kontak person, yaitu kalian sendiri. Jadi di sini kalian bisa tulis nama kalian. Nama samaran pun nggak apa-apa. Laos biasanya pakai nama Xiao Taeyang. Xiao Taeyang itu matahari. Jadi kayak ini bebas mau diisi apa aja. Yang penting kalian harus ingat ya kalau itu punya kalian. Dan yang terakhir ada bagian Shouqi Hao. Shouqi Hao itu nomor telepon. Shouqi sendiri itu artinya telepon. Telepon genggam HP itu artinya Shouqi. Kalau Shouqi Hao, Hao itu number, jadi Shouqi Hao itu mobile number, nomor HP. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lalu kalau gitu lanjut. Tadi yang di halaman pertama, kita balik lagi ya ke halaman pertama. Di sini ada tulisan Xiaoxi. Jadi setelah kalian isi alamat, terus kalian gimana cara ngeceknya? Kalau misalnya udah datang atau belum, atau misalnya kayak supirnya ngeteks kalian, itu kalian masuk di sini titik 3 ini message. Ini ada Xiaoxi, Xiaoxi itu message. Setelah itu keranjang. Keranjang itu tempat kalian untuk melihat barang yang kalian beli. Di sini ada tulisannya Koucho. Koucho itu keranjang, shopping cart. Dan di sini ada tulisan Wote. Wote itu ada my account. Jadi kalian bisa edit account kalian di halaman ini. Halaman Wote. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau coba naik sepeda China, itu kalian bisa pakai Cice ini. Ada gambar sepeda. Ini bisa buat scan barcode sepeda yang kalian mau pakai di China. Tapi kalian harus ingat kalau misalnya aplikasi-aplikasi China ini harus dikonekin sama Alipay ataupun WeChat Pay. Jadi kalau misalnya kalian ke China, kalau misalnya kalian mau beli lewat aplikasi kayak gini, WeChat ataupun Alipay kalian itu harus dikonekin sama kartu kredit yang kalian punya ya. Baru bisa dipakai karena kalau misalnya kalian nggak ada connect itu nggak bisa pakai karena pas kalian download ini mereka tuh langsung auto nyambung ke Alipay ataupun WeChat kalian. Kalian bisa pilih mau nyambungin ke WeChat atau Alipay. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu, Laoshi lewatin dulu. Oke, kita belajar ke yang selanjutnya. Tadi, restoran. Oke, nah di restoran-restoran China itu ada beberapa kosakata yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat. Yang pertama adalah caitan. Caitan itu artinya menu, buku menu caitan. Sekarang di China itu udah banyak banget restoran yang udah nggak pakai caitan, mereka langsung sauma. Sauma itu scan barcode di meja kalian terus langsung bisa lihat kalian mau pesan apa. Yang kedua adalah tian cai. Tian cai itu order food, order makanan. Jadi kalau misalnya kalian mau order, kalian bisa ngomong ke mas atau mbaknya ya di China Fuuyuan yao tian cai kayak gitu. Yang selanjutnya ada yang namanya yin liao.
Yinliao itu minuman. Minuman itu yinliao. Jadi minuman untuk semua minuman kan bisa ngomong yinliao. Terus habis gitu yang keempat, ini pasti kalian udah familiar banget. Kuaizi. Kuaizi. Kuaizi itu chopstick. Jadi di China memang jarang banget kita disediain garpu atau sendok. Sendok itu biasanya sendok-sendok kuah yang agak tebal gitu. Jadi biasanya orang China makannya pakai kuaizi. Selanjutnya ada Fuwuyuan. Fuwuyuan. Fuwuyuan itu mas atau mbak. Mungkin dari kalian, karena di China itu nggak ada panggilan kayak mas, mbak gitu ya. Kalau untuk di restoran, kalau misalnya di kita kan ada ya. Jadi panggilnya Fuwuyuan. Mungkin ada beberapa orang yang pas baru datang itu agak agak sedikit merasa sopan nggak kalau panggil Fuwuyuan. Tapi memang di sini manggilnya gitu. Fuwuyuan itu artinya pelayan. Jadi langsung pelayan, pelayan. Nggak ada kata-kata kayak mbak, mas, kayak gitu nggak ada di sini. Terus yang terakhir ada Maitan. Maitan. Maitan itu bayar. Jadi kalau kalian mau bayar bill, kalian bisa ngomong gini, Fuuyuan, Maitan, Maitan. Terus kalau misalnya mau tian cai juga gitu, mau order food, Fuuyuan, tian cai kayak gitu. Mereka langsung bakalan ngerti. Oke, selanjutnya ini ada kita lewatin dulu yang ini. Kita belajar dulu restoran ya. Yang pertama, kosakata pertama ada mifan. Mifan. Mifan itu nasi. Setelah itu ada mientiao. Mientiao, mientiao noodles. Terus selanjutnya ada berbagai macam rasa di China juga tian, tian, tian. Tian, tian itu dessert. Kalau manis apa? Manis tinggal langsung tian. Tian itu manis. Kalau tian, tian itu dessert. Terus ada la. La, pedas. Ini bakal sering kalian pakai di sini karena di Beijing itu makanannya sama kayak di Jakarta. Semua makanan dari berbagai zona itu ada di kalian harus ngomong kalau misalnya kalian memang nggak bisa makan pedas atau enggak ya. Ini harus dihafalin la, la. Terus yang keenam xian, xian, xian itu artinya asin. Selanjutnya tapau, tapau. Nah, ini juga adalah kosakata yang penting banget guys untuk diingat ya teman-teman karena di China itu porsi makannya besar banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak habis, terus kalian kayak merasa, aduh sayang banget nih kalau nggak dibawa pulang atau kayak kalau dibuang, kalian bisa ngomong ke Fuuyuan langsung Fuuyuan, tapau, tapau kayak gitu. Tapau itu artinya dibungkus. Yang kedelapan, shui, shui, shui itu air. Selanjutnya ada kele, 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 cola. Yang terakhir ada cha, cha, cha itu artinya teh. Jadi di China itu hampir semua restoran China itu bakal ngasih kalian teh gratis. Jadi malah bukan air gratis tapi teh gratis. Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka minum teh, kalian bisa ngomong ke Fuyuan, 我要茶,我要电水,电水. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa kata kata bantu yang bisa kita pakai ya, teman-teman. Yang pertama adalah subjek ditambah siang atau yao. Itu artinya mau. Contoh, kalian mau nasi. 我要米饭,我要米饭. Terus yang kedua ada 不想 sama 不要. Itu kalian juga bisa pakai kalau tambahin pu itu artinya enggak. Jadi tinggal pusyang atau puyao itu dua-duanya sama boleh dipakai. Misalnya nggak mau nasi, tinggal wo puyao mifan, wo pusyang mifan. Oke. Nah, bedanya apa siang sama yao? Yao itu lebih direct. Kalau siang itu kita lebih menyatakan keinginan. Contohnya, 我想吃米饭,我不想啦. Lah. Jadi kalau misalnya kalian di China, dua-duanya ini sopan ya guys, boleh dipakai. Cuman konotasinya itu kalau siang itu kayak ada keinginan. Contohnya, aku ingin menjadi dokter. Kita biasanya nggak pakai yao. Kita pakainya siang. Kayak siang itu masih ngambang. Tapi kalau yao itu direct. Direct banget dan itu kayak udah kayak bisa didengar kalau orang dengar itu lebih ke kalimat perintah. Jadi kayak 我不要啦,我要米饭 kayak gitu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cara bedain siang sama yao. Aman, Lausya. Iya, Udah aman. udah aman. Oke. Terus terima kasih Ruby. Untuk yang ketiga ada kei. Kei itu artinya bisa. Kei. Jadi contohnya kalian mau tanya, bisa bungkus nggak? Fuyuan, kei tapau ma? Tapau ma? Kayak gitu. Kei ma? Kei tapau ma? Terus kalau misalnya nggak bisa atau nggak boleh, bu kei. Bu kei. Oke. Nah, ini kita latihan dulu ya, baru nanti Lausnya pilih satu-satu untuk coba merangkai kata menggunakan xiang atau yao sama pu xiang sama pu yao. Oke, yang pertama, subjek ditambah xiang atau yao tambah verb. 我想点菜，我要点菜. Dua-duanya boleh dipakai. 我想点菜，我要点菜. Dua-duanya boleh. Terus ada lagi, 我想要一杯水. Nah, siang sama yao itu bisa dipakai jadi satu guys. Contohnya siang yao itu juga nggak masalah, nggak ada bedanya. Jadi di China itu beragam banget cara pakai katanya. Bisa 我想一杯水，我要一杯水 atau 我想要一杯水. Itu tiga-tiganya boleh dipakai ya. Terus yang ketiga ada 我想加点米饭. Ini Laoshi salah tulis. Ini 我想 harusnya 我要加点米饭. Oke, 我要加点米饭 atau kalian bisa ngomong juga 我想加点米饭. Itu juga boleh, semuanya sama. Mungkin Laoshi pilih dulu Ruby deh. Ruby boleh? Boleh on mic Ruby? Iya, Lausya. Oke, coba Ruby pakai kosakata yang kita pelajarin. Contohnya, aku mau pedes. Cara ngomongnya gimana? 哎，我 Pedes. 要辣，Iya, lah. 我要辣，我要 Lah, 辣，iya, ada 4 ya. 我要辣. 我要辣，我要辣. Benar. Kalau misalnya aku mau air. 我要水。Iya, benar. 我要水. Thank you, Ruby. 谢谢老师。Oke, kalau misalnya nih kita bilang mau tambah ya, ini kata-kata kosakata yang juga bisa kalian ingat. Jia itian. Itian itu artinya sedikit. Jia itu artinya tambah. Jadi tambah sedikit. Tambah sedikit nasi ya, tambah sedikit air. Kalau misalnya kalian mau bilang tambah air itu juga nggak apa-apa. 我要加水, 我要加水. Oke. Kalau misalnya berarti kalau misalnya ngomong aku mau sedikit pedes, cara ngomongnya 我要一点辣, 我要一点甜 manis. Kalau asin 咸, 我要一点咸. Oke. Sampai sini bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita belajar 不想 sama 不要. 不想 contohnya 我不想喝茶. Aku nggak mau minum teh. Kalau nggak mau minum air berarti 我不要喝茶. 我不想喝茶. Oke. Kalau nggak mau pedas 我不要太辣. I don't want too spicy. Kalau nggak mau pedas sama sekali tinggal 我不要辣. Thai itu artinya too spicy nggak mau terlalu artinya terlalu. Jadi kalau misalnya terlalu terlalu asin nggak mau terlalu asin 我不要太咸. Kalau nggak mau asin sama sekali 我不要咸. Kayak gitu. Terus yang terakhir 我不想打包. 我不想打包我不要打包. Jadi kalau misalnya makanan masih sisa kalian nggak mau di take away bisa ngomong 我不要打包我不想打包. Oke. Coba Lause pilih Nia. Nia boleh on mic Nia? Boleh, Lausya. Oke, 好的，谢谢 Nia. Nia kalau misalnya ngomong nggak mau air putih gimana?
我不要喝水。 Iya, boleh juga. Aku nggak mau minum air. Wo puyao shui juga boleh. Kalau misalnya mau tambah sedikit teh, gimana ngomongnya? 我想加一点泰茶。 Syaitian apa? 泰茶。 Thai cha? Nggak pakai Thai 嗯， lagi ya. Kalau misalnya udah 泰茶。 syaitian, iya langsung syaitian. Verbnya apa? Syaitian cha. Syaitian cha, udah boleh. Thai itu artinya terlalu. Jadi kalau misalnya aku mau tambah sedikit teh, langsung syaitian cha. Aku nggak mau terlalu pedes, nggak mau terlalu manis, baru pakai Thai. Oke, 好的，谢谢你啊，谢谢老师。不客气。Coba Shanas boleh on cam, boleh on mic Shanas? 可以，老师。 Oke Shanas, coba pakai yang ini. Kalau misalnya saya mau tambah cola, saya mau tambah cola. 好的，好的。我要 Mhm. tambah itu apa, 老师？ Cia, cia tadi kita belajar cia di 加 sini. Iya, cia cola itu cia cia di sini cia itian, 加 itian kan sedikit. Cia itu tambah. Cia cola. Cola apa tadi? 我要加可乐。 Benar, 我要加可乐. 我 Kalau 要 misalnya saya nggak mau terlalu asin, ngomongnya gimana? 我不要太咸， Benar, 我不要太咸. 不要太咸。 Saya mau mie. Gitu. Saya mau mie, nggak mau nasi. Cara ngomongnya gimana? 我要面条，不要米 Mhm. 饭。 Benar, 好的，谢谢，谢谢 Sanas. 不客气，老师。好的，明白了是吧？明白了. Udah ngerti ya semuanya? Oke, kita lanjut ke 可以 sama 不可以. 可以 itu boleh, 不可以 itu nggak boleh. 可以 itu selain artinya boleh juga bisa artinya bisa. Contohnya, teman kalian tanya, 你可以去吗? 你可以吃辣吗? 吃 itu makan, 辣 itu pedas. 你可以吃辣吗? Terus kita ngomong 不可以, nggak bisa. Terus 可以 juga bisa artinya boleh. 可以辣一点吗? 可以加米饭吗? 可以加米饭吗? Boleh tambah nasi nggak? Itu kita juga bisa pakai 可以. Oke, contohnya yang pertama, 可以，你可以给我新筷子吗? Tadi 筷子 apa? 筷子 chopstick. 给 itu memberi. Sin itu artinya baru. Jadi boleh kasih aku sumpit baru nggak? 你可以给我新筷子吗? Oke. Kalau misalnya tadi kamu bisa kasih aku sedikit nasi nggak? Kayak mau tambah nasi itu juga boleh ngomongnya nggak usah pakai 加点米饭, langsung 你可以给我米饭吗? Itu berarti kalian artinya minta nasi lagi. Jadi bisa pakai yang tadi 我要加点米饭 atau bisa pakai 可以给我米饭吗? Oke. Sampai sini 明白了吗? Mungkin agak sedikit membingungkan ya Mandarin ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Yang kalimat kedua, 我们可以坐这里吗? 可以坐这里吗? Boleh nggak duduk di sini? 坐 itu artinya duduk. 坐这里, 这 itu artinya ini. Kalau 这里 itu artinya di sini. Oke, jadi beda. Kalau misalnya kalian pernah dengar kata ceke, nake. Misalnya kalian nggak tahu nih, kalian pergi ke restoran, ditanyain mau makan apa, terus kalian bingung cara ngomongnya, kalian mau langsung tunjuk, kan bisa ngomong 我要这个, 我要这个. Ce kalau ditambahin ke
itu artinya adalah ini. 这个 yang ini gitu. 这个 kalau 这里 ada li itu artinya di sini. Beda ya. Kalau li itu menandakan tempat jadi 这里 nali. 这里 nali. 这里 itu di sini. Kalau 这个 yang ini. Oke, sampai sini bisa paham? Oke, coba kita Paham, Lausha. latihan dulu. 好的，谢谢。老师 mau tanya Naira. Naira boleh on mic Naira? Naira tadi kayaknya ada gangguan, Lausha. Oh, oke. 好的。Nah, Putri Sonia. Lausya izin boleh diulang nggak yang bedanya Mhm. kuaise tadi apa? Bedanya apa? Ceke sama celi. Ya, Oke, harus ulang ya. Terima kasih Putri. Oke. Celi, ce sendiri itu artinya ini. Kalau celi itu di sini, menandakan tempat. Li itu menandakan tempat. Kalau ada celi, nali itu menandakan tempat ya. Jadi kalau misalnya yang ini mau nunjuk ke suatu barang atau mau menunjuk sesuatu, kalian bisa pakai jeke, nake. Contohnya ya, kalian mau tanya, kalian mau beli HP ini, kalian nggak tahu cara ngomongnya HP itu apa, terus kalian bisa ngomong 我要买这个,我要买这个. Mereka langsung tahu. Bukan nggak boleh pakai 我要买这里. Kalau 这里itu untuk menandakan tempat ya. Jadi kalau mau beli sesuatu bingung, misalnya mau nambah air, kalian bingung cara ngomongnya, tinggal angkat gelas kalian, terus kalian ngomong 我要这个,我要这个. Kayak gitu. Sampai sini Putri bisa dipahami? paham Lausya. Oke, coba Putri latihan Putri. Kalau Oke, misalnya mau bilang, boleh nggak kasih aku eh chopstick baru? 你可以给我先kuaise吗？ Halte. Kalau kita ngomong 不可以, berarti artinya 不可 Apa 以, maksudnya? artinya nggak boleh. Kalau misalnya dengar kata 不 itu artinya enggak, tidak, no. Jadi kalau misalnya dengar kata 不要, 不想, 不可以, itu semua artinya nggak boleh, nggak boleh ya, artinya tidak bisa, nggak boleh, no, itu 不. 谢谢 Putri. Izin Lausya, kalau misalnya dijawab nggak boleh, kita jawab, balasnya jawab apa? Tinggal jawab 好的,谢谢. Tapi kalau Ah, bisa di restoran nggak mungkin nggak dibolehin kok, tenang aja. iya betul juga Tadi ya. itu kita cuma latihan. Kalau misalnya kalian ditolak ya guys, ingat nggak boleh langsung pergi. Ingat kata-kata Laosul yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya ditolak, contoh minta foto, 可以帮我拍照吗? Minggu lalu kan kita belajar itu, 可以帮我拍照 foto, boleh bantu foto nggak? Terus orangnya bilang, 不可以,不要gitu. Kita nggak boleh langsung pergi ya, harus ngomong 好的,谢谢. Jadi kayak oke, thank you gitu. Jadi jangan langsung main tinggal-tinggal aja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya sekalian kita belajar 不可以, 不可以. Nah, di China itu kan ada budaya untuk minum alkohol. Itu di China udah jadi budaya ya, jadi bukan sesuatu yang eh, udah jadi sesuatu yang sangat-sangat wajar di China kalau lihat semua tempat itu udah pasti menyediakan alkohol. Jadi kalau misalnya pelayannya tanya kalian mau minum apa, biasanya mereka ada nawar-nawarin tuh mau minum ini. Nah kalau misalnya kalian bebas mau minum apa tapi nggak mau alkohol, kalian tinggal ngomong 我不可以喝酒,我不可以喝酒. Nanti mereka langsung tahu oh nggak boleh minum alkohol, nggak bakal dikasih alkohol. Selanjutnya ada 我不可以吃辣. 我不可以吃辣. Di sini itu cuman kata bantu aja, boleh pakai, boleh enggak. Ini opsional. Ini kayak kata untuk penambah kita kayak aku nggak bisa deh, nggak bisa kok. Aku kayak gitu-gitu, penambah aja. Jadi kalau misalnya nggak pakai te juga nggak apa-apa.
我不可以吃辣，我不可以吃甜，nggak bisa makan manis，我不可以吃甜，我不可以喝酒，喝itu minum，吃 itu makan，酒 itu artinya alkohol. Oke, sampai sini udah bisa dipahami. Mungkin sekalian latihan ya. Yoga, yoga boleh on mic yoga. Ini yoga pakai fiturnya. Yoga boleh on mic. Oke, belum bisa ya sepertinya. Oh yoga Mungkin belum bisa kita on mic ya? ini tapi Oh ini belum, belum on kayaknya. cam. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, coba kita balik lagi ya ke Ruby. Ya, 老师。 Oke, tadi masih ingat dessert itu apa Mandarinnya? 甜点， Tian-tian. Kalau misalnya aku nggak bisa makan dessert, cara ngomongnya gimana? 我不可以吃甜点，吃，吃，makan, makan itu 吃。我不可以吃甜点， Benar, bukan ci ya. 吃，吃, ini giginya ditutup. 吃, ho, 吃, 吃, giginya nutup. 吃, iya betul. 吃 bukan ci tapi 吃. Oke. 好的, kalau misalnya nggak, saya nggak mau minum alkohol, nggak 我 mau 不可 pakai 以 apa? 喝酒哦，我要喝 Kalau 酒， nggak mau, 我不要， puyao betul. Kalau mau yao atau 啊 siang, kalau nggak mau puyao, pusiang. Oke, tadi lanjut boleh diulang Ruby? Saya nggak mau minum alkohol. 我不要喝醉，酒, 酒， ya. 酒 Cui itu mabuk artinya. Jadi wabuyao cui itu saya nggak mau minum sampai mabuk ya. Kalau alkohol itu artinya, kalau alkohol cara bacanya jiu, jiu. 酒， Sama tadi cui itu beda ya. Cui itu kan Z, cui sama jiu pakai J, jiu, jiu. Kalau kalian bingung cara pelafalannya, di China itu terbalik guys. J itu dibaca C, kalau C sendiri dibacanya CH. Oke, kalau di China gini. C itu dibaca C, J dibaca C, C sendiri dibacanya pakai H. Jadi tadi kan kita ngomong makan itu bukan ci tapi ch, ch. Oke. Kalau J itu udah pasti cio, cio pakai C, cio, cio. 好的，明白了。明白了，OK，老师。好的，谢谢，谢谢 Ruby。Oke, sekarang kita balik mundur lagi, kita latihan ke yang cara order makanan ya. Oke, cara order makanan di China, ini adalah percakapan yang pasti bakal sering kalian pakai. Yang A itu kalian, yang A itu petugasnya, kalian bagian reply-nya yang biru-biru ini kalian yang bakal ngomong. Yang pertama, Wei ni hao. Wei itu apa? Wei itu halo, tapi Wei itu adalah halo yang dipakai untuk teleponan. Jadi kalau misalnya kalian teleponan, itu biasanya orang-orang langsung Wei, 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 Wei. Kalau kalian pas sering nonton drama Mandarin, pasti langsung Wei, bukan ni hao, itu bukan. Kalau misalnya Wei ni hao itu juga nggak masalah. Cuman kalau di telepon orang China kayak halo, halo itu pakainya Wei. Kalau ketemu orang asli nggak boleh pakai Wei ya guys, tetap pakai ni hao. Jadi Wei itu memang cuman kata-kata gaulnya lah untuk telepon Wei, Wei gitu. Wei nggak usah ngomong ni hao juga nggak apa-apa langsung Wei, Wai mai tao le. Biasanya mereka kayak gitu. Wei, Wai mai tao le. Wai mai tadi apa? Wai mai itu Gojek, GrabFood. Maksudnya makanan kalian. Wai mai tao le, delivery foodnya kalian. Tao, tao itu sampai. Tao le. Wai mai tao le. Terus kalian cara jawabnya gimana?
Kan kalau misalnya kalian merasa nggak aman untuk diantar sampai kamar, tapi emang biasanya nggak bakal dibolehin antar sampai kamar sih. Kalian bisa ngomong 放前台就行了. Qiantai itu resepsionis. Jadi nanti kalau kalian pertama kali ke hotel, kalian pasti bakalan ke Qiantai. Ngapain? Ngurus kamar, ngurus lain-lain itu di Qiantai. Oke. Masih ingat kemarin kalau misalnya Qiantai-nya ngomong 请出示你的护照, kalian ngelakuin apa? Cianas, boleh on mic? 是 Kalau 老师， misalnya, kalau sampai di resepsionis, terus resepsionisnya ngomong ke kamu, 你好，请出示你的护照. Yang kamu lakuin ngapain? memberikan paspor. Bener, hujau itu paspor. Oke, thank you, Shanas. Oke, 是老师。 Lanjut, kalian kalau misalnya udah nunggu di bawah nih, nggak sabar udah nungguin Gojek kalian datang, kalian bisa ngomong, 你好，我在门口等你. Menko itu pintu masuk. Jadi mereka nggak harus sampai resepsionis, kalian bisa udah nggak sabar banget nunggu di depan pintu, kalian bisa langsung pasti telepon ngomong, 你好，我在门口. Menko pintu. Menko 等你. Teng itu tunggu. Teng ditambah subjek itu jadi tunggu plus apa contohnya tunggu aku. Tengwo, tengwo, tengwo. Misalnya teman-teman kalian nih udah buru-buru mau pergi terus kalian bilang tunggu aku itu bisa pakai tengwo, 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 tengwo isya gitu. Kalau teng nih menunggu kamu berarti. Kalau ta tengwo, ta tengwo, ta itu kan artinya kan dia. Ta tengwo berarti dia menunggu aku. Wo teng ni, aku menunggu kamu. Oke, ini harusnya nggak susah karena grammarnya hampir sama kayak Indonesia. Wo teng ni, aku menunggu kamu. Ni teng wo, kamu tunggu aku. Tinggal gitu aja. Siapa yang di depan? Yang di depan itu yang nunggu pasti. Ni teng wo berarti dia nungguin kamu. Kalau wo teng ni, aku nungguin kamu gitu. Ni hao, 我在门口等你. 在 itu di, artinya di. 我在门口等你. Menko pintu besar. Kalau misalnya aku nungguin kamu di restoran, berarti ngomongnya gimana? 你好，我在餐厅等你. Kalau aku nungguin kamu di resepsionis, ngomongnya gimana? 你好，我在前台等你. 前台等你. Aku nungguin kamu di sekolah kemarin di perpustakaan, 图书馆. 我在图书馆等你. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Terus ke yang kedua, kalau misalnya nih kalian udah nungguin lama tapi Gojeknya nggak datang-datang, cara ngomongnya gimana? Bisa pakai percakapan yang B. 喂，你好，外卖什么时候到？外卖tadi 什么时候 itu kapan? 什么时候到? Tahu sampai berarti kapan sampainya gitu. 你好，外卖什么时候到? Oke. Bisa juga, halo, WiMi-nya udah sampai mana ya? Aku udah nunggu di depan pintu. Berarti cara ngomongnya gimana? 喂，你好，外卖什么时候到？我在门口等你. Gitu. Terus kalau misalnya mereka jawab masang, masang itu artinya apa? Masang itu iya bentar lagi gitu, bentar lagi sampai udah deket berarti. Masang, masang. Kalau misalnya kalian juga teman kalian nyuruh kalian cepet-cepet, cepetan Shana, cepetan datang sini, kita udah nunggu loh. Nanas, Shana juga bisa ngomong masang, masang, masang tau, bentar lagi sampai gitu. Pakai masang, masang itu segera, sebentar lagi. Oke, sampai sini. Lausya, mau Ya. nanya, kalau misalnya masyangla tuh apa sih bedanya? Soalnya sering lumayan dengar ada la-nya di belakang. Masang le, ya. Le itu artinya sudah. Masang le. Jadi le itu adalah 我吃了, udah makan. 我吃 makan, aku makan. 我吃了, udah makan. Kalau masang le, kayak bentar lagi nih, bentar lagi dia tuh sudah lagi mau mengirim, udah bentar lagi sampai gitu. Masang le. Jadi le itu kata tambahan. Oke, kalau misalnya masang biasanya mereka ngomongnya
bukan pakai le sih, kebanyakan tao, masang tao gitu, masang tao, tao sampai. Kalau le itu biasanya untuk sesuatu yang sudah kalian lakukan. Aku udah coba, ni chi le ma? Chi makan, ni chi le ma? 我吃了. Oke. Ni dian cai, dian cai tadi order food. Ni dian cai le ma? 我点了，我点菜了。好的，bisa paham ya, Iya, Ruby? 谢谢老 Atau 师。 ada pertanyaan lagi? Oke, Ya. 好的, ya Ruby buat pertanyaannya. Oke, sekarang mau coba nih percakapan. Laoshi pilih Nia, boleh Nia on mic Nia. 好的，老师。 Halte, coba Nia, Ni hao ini di gantian ya. Sekarang Laoshi jadi Waima yang telepon kamu ya. Ni hao, Waimai tao le. 你好，房间 Mhm. 里就醒了，前台. 前台就醒 Mhm. 了，好的，好的，谢谢，好的，谢谢老师。谢谢。不客气，不客气。对不起。好的. Sekarang kita belajar ya. Sekarang udah bisa paham ya, teman-teman. Nanti di review-review lagi ya. Kalau misalnya udah selesai kelas. Lanjut, kita sekarang belajar untuk transportasi di China. Oke, jadi ada beberapa transportasi China yang bisa kalian pakai. Yang pertama, tache. Aku mau naik taksi, 我要打车. Tache itu sebenarnya take a cab, belum naik ya. Lebih ke aku mau manggil taksi, baru mau pesan, 我要打车. Misalnya tanyain temanku, kamu mau pulang naik apa? Kamu mau pulang naik eh, MRT kah atau sepeda? Terus kamu ngomong, 我要打车. Aku mau pakai taksi aja. 打车 gitu. Terus yang kedua ada 骑自行车. 骑自行车 itu naik sepeda. Terus ada juga 坐公交. 坐公交, 坐 tadi ingat, 坐 itu duduk. 坐公交, 公交 itu artinya bus. 坐公交 berarti naik bus. 坐地铁, 地铁 MRT, subway. 坐地铁 berarti naik MRT. Terus Sauma. Sauma. Kenapa Lausu di sini ajarin Sauma? Karena kan tadi udah Lausu mention di China itu sekarang semua itu serba QR code. Jadi kalian mau pesan makanan, biasanya misalnya kalian tanya, aku mau pesen, udah nggak angkat tangan lagi, pasti mereka nyuruh Yuan, bakal nyuruh kalian Sauma dian chan jiu kei le. Sauma dian chan. Dian chan apa tadi? Order food. Sauma dian chan. Scan QR, order food, udah bisa gitu. 就可以了, 扫码点餐就可以了. Oke, jadi pas kalian kalau misalnya disuruh sauma, pembayaran juga gitu. Mungkin kalian belum bayar, belum bisa sampai yang bayar sendiri kalau misalnya nggak ada kartu kreditnya di dalam HP. Cuman kalau misalnya kalian lihat orang-orang kalau bayar itu sekarang sudah sauma, maitan. Maitan tadi apa? Membayar. Sauma, maitan gitu. Sauma itu artinya scan QR. Begitu juga kalian naik sepeda ataupun naik kongjiao atau 坐地铁, semuanya sekarang udah serba scan. Sauma juga, Sauma itu adalah scan QR code. Terus yang terakhir nih, mungkin yang bakal kalian sering, alternatif kalian yang bakal sering kalian pakai ya untuk berpergian di China itu jolu, jalan kaki ya. Jolu, jadi kalau misalnya nggak bisa scan bus atau MRT dan lain-lain, kalian bisa jolu, jolu. Dulu jalan kaki. Jalan kaki di sini juga enak kok, enggak? Enak banget, bisa lihat-lihat pemandangan juga. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa kalimat yang sering, kalau kalimat pertanyaan yang sering bakal kalian ucapkan kalau misalnya kalian berpergian di China. Contoh mau tanya bus station, 请问, ingat ya, 请问 kalau mau tanya itu pakai 请问, excuse me, permisi dulu, 请问公交站在哪里？在哪里？ Oke, 哪里 在哪里 itu artinya di mana. Terus kalau misalnya mau beli tiket subway, 请问在哪里买? Tadi Rausa ada mention juga, 买 itu membeli, 在哪里买地铁票? Oke. Ada lagi yang ketiga, kalau misalnya bantuin kalian nggak bisa panggil taksi sendiri, minta tolong orang bantuin, bisa
pakai 请问 maafan pang wo ta che kei ma boleh nggak bantuin aku ta che itu panggil taksi ta che tadi ya take a cab maafan pang wo ta che maafan di sini itu kata sopan sebenarnya kalau misalnya kalian lupa nggak pakai juga nggak apa-apa langsung 请问 pang wo ta che kei ma maafan itu artinya merepotkan maafan jadi maafan pang wo kayak sorry merepotkan boleh bantuin aku nggak gitu kayak paham ya maaf merepotkan nggak perlu pakai itu puji karena maafan sendiri itu artinya merepotkan misalnya ada orang ngomong ke kamu ni tai maafan lah itu berarti kata-katanya kurang baik ya kamu berarti kamu ngerepotin banget sih ni tai maafan lah tapi kalau misalnya kamu ngomong ke orang mau tanya mau kamu udah jelas-jelas ngerepotin dia itu kita jadinya katanya kata yang sebenarnya kurang baik itu bisa jadi sopan maafan pangwo maafan pangwo sorry nih ngerepotin, boleh bantuin aku gitu. Misalnya pang di sini itu artinya bantu. Jadi misalnya tadi bantuin aku order makanan. Mafan pang wo dian chan. Kei ma. Kalau misalnya boleh bantuin aku scan QR code nggak? Mafan pang wo sao ma. Kei ma. Kayak gitu. Oke, mungkin boleh latihan dulu supaya pelan-pelan ya sekalian diingat. Putri, Putri boleh open mic Putri? Oke, Lausya. Tadi masih ingat kalau tambah makanan apa? Jia itian. Masih ingat? 加一点， Tambah. Kalau gini, kamu mau minta tolong untuk ngambilin sumpit. Masih ingat cara ngomongnya? 呃， Nih, Laus Putri yang tadi ke belakang ya. Pakai mafan coba. Kamu mau minta tolong ambilin sumpit baru. pakai maafan ya. Mm-mm. Berarti kata-kata di sini yang bisa dihilangin apa? Ini kayaknya diganti maafan, Lausya. Bener. Mafan ge wo xin kuai zi. Keinya diganti mafan tapi keinya jangan lupa keinya dipindah. Mafan ge wo xin kuai zi. 翻给 Kei ma? Mm-mm. Kayima terakhirannya Kayima berarti Lausya. Iya benar. Kei ma boleh nggak? Kan mafan kan di depan tadi. Mafan ge wo. Ngerepotin nih. Boleh kasih aku chopstick baru boleh nggak gitu. Oke Lausya. Maafan ke wo sen kuai se Kayima. Mhm. Halte. Kalau misalnya cara ngomong oh, misalnya gini, kalian mau terima kasih ke orang, kalian juga bisa ngomong selain xie xie, boleh ditambahin maafan. Xie xie, maafan nih lah, ngerepotin kamu gitu. Thank you ya udah ngerepotin kamu gitu. Maaf, Pak. Xie xie, maafan nih lah. Kayak lebih tepatnya kayak maaf ya tadi udah ngerepotin. Xie xie, maafan nih lah. Biasanya kita gitu kalau misalnya dibantuin orang tace, tace itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Maksudnya dibantuin orang untuk panggil taksi. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar mau mengungkapkan rasa terima kasih bisa ngomong kayak gitu. Xie xie, maafan nih lo. Maafan nih lo, tadi udah ngerepotin kamu gitu. 好的，明白了是吧？应该明白了。Udah pada ngerti, kita tadi lanjut ya. Bisa lanjut dulu, masih ada sisa 2. Oke, yang selanjutnya. Nomor 4. Tadi Laus sudah ngomong kalau misalnya mau tanya di mana scan QR code bisa pakai cai nali. Cai nali itu di mana? Cai nali maitan. Di mana tadi di mana bayarnya? Cai nali tian chan. Tian chan apa? Order food cai nali tian chan. Cai nali 吃饭 di mana makannya? Cai nali 吃. 我们在哪里吃? Kalau bisa tanya QR code berarti cai nali sauma. Sauma. Ne ini juga kata tambahan aja ya. Kayak nih gitu anggapannya.
di mana nih gitu, saumanya di mana itu bisa pakai ne. Ini kita scan-nya di mana nih kayak gitu. Jadi bisa pakai ne, bisa nggak pakai. Jadi ne di sini itu kata tambahan aja, kata imbuhan, bisa dipakai, bisa nggak, opsional. Selanjutnya yang terakhir, berapa lama kalau misalnya jalan kakinya? Misalnya kalian udah bener-bener hopeless, tidak bisa nge-scan, nggak bisa naik subway, MRT, nggak bisa naik sepeda juga, terus mau jalan kaki, kalian bisa tanya ke orang, mau tanya ke orang berapa lama, jauh nggak, itu bisa pakai 请问走路大概需要多长时间? Ya, ini mungkin butuh sedikit effort ya untuk menghafalkan. 请问 tadi, excuse me, 走路jalan, 大概 kira-kira, 需要 butuh, 需要 itu butuh, kalau 要 itu kan mau, kalau 需要 itu butuh, 多长时间 itu waktu, 多长 berapa lama. Oke, langsung ulangi. 请问 excuse me, 走路 takai kira-kira. Kalau misalnya kalian nggak lupa ini takai juga nggak apa-apa, nggak usah pakai grammarnya tetap benar. 走路 需要 butuh butuh 多长 berapa lama waktunya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau misalnya diganti deh, naik taksi. Coba Syanas. 是老师 Kalau misalnya tadi masih ingat kalau naik sepeda apa? 骑 ，next 自行车，骑自行车，骑 pelan-pelan 骑骑，自自行车，行车， iya benar 车，骑自行车. Kalau misalnya kamu mau tanya Syanas, ini kalau kita naik sepeda berapa lama ya? Gitu. 哦，请问 Mhm. 走路大概需要 Mhm. 骑自行车时间？ Ayo Syanas, colu tadi apa artinya colu? 走路 kira-kira Tuh, colu artinya jalan. 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 Colu. Langsung ulang ya. Colu itu artinya jalan. 请问 excuse me. Colu artinya jalan kaki. Takai. Takai di sini itu artinya kira-kira. Oh, 需要 ini butuh. 多长 berapa. 时间 itu waktu. Butuh berapa lama. 多长时间 butuh berapa lama. Jolu di sini artinya jalan kaki. Jadi kalau misalnya mau tanya, kalau naik sepeda butuh berapa lama? 请问骑自行车大概需要多长时间? Jadi yang diganti adalah ini, yang di depan. Verbnya ini yang diganti. Contohnya makan. Kamu makan butuh berapa lama? 请问吃大概需要多长时间? Kalau misalnya nunggu, tadi menunggu teng, teng, teng misalnya nunggu berapa lama nih? 请问大概需要, oh kalau teng ini, kalau teng untuk teng, sorry ya, kalau untuk teng itu agak berbeda, karena kalau menunggu, tengnya jadi ditaruh sini, ditaruh di tengah. 需要等多长时间? Jadi kalau jolu itu untuk jolu, 吃饭 itu semua boleh taruh di depan. Tapi kalau teng, karena teng itu sudah ada grammarnya sendiri. 需要等多长时间? Oke, khusus teng itu udah ada satu grammar sendiri untuk teng. 需要等多长时间? Atau bisa juga 需要等多长呢? Kayak gitu. Harus nunggu berapa lama nih gitu. 需要等多久呢? Gitu juga bisa ya. Oke, sekarang kita coba latihan, Syanas. Latihan dulu, latihan conversation. Sekarang Syanas jadi yang menunggu Waimai nih. Kamu mau bilang ke Abang Waimai, halo, ini kita harus nunggu berapa lama ya? Gitu. Cara Oh, ngomongnya gimana? 好的，老师。
喂，你好，Mhm. 外卖大概需要 Mhm. 等多长时间？ Benar, halte 马上了，马上到了。想到了。哦，好的，好的。 Kalau misalnya mau tanya resepsionis di mana ya gitu. Cara ngomongnya gimana? Resepsionis. Mhm. Oh, Di mana resepsionis. ya? Resepsionis Oh, tadi apa? 好的，好的。Resepsionis. 前台。 Benar. Kalau misalnya 请问前台在哪里？ benar. Udah bisa ya pakai canali ya. Sesi sebelumnya kita juga udah belajar cara pakai canali. Itu sukuan canali. Terus ada lagi kemarin kantin. Kantin masih ingat? Kantin di mana? 看店。kantin. Apa ya lo sih kemarin kantin itu? 食堂. Ah, 食堂. 食堂。食堂. Oke, sekarang oke, 谢谢 Nas. 不客气，老师。Mungkin Lause pilih lagi Putri. Putri Sonia boleh on mic, Putri? 刘老师，好的. Coba Putri ya conversation sama Lause. Dari yang kita apa pelajari tadi. Ini kita sekarang ada di restoran. Mau cari restoran rencananya. Oke, coba Putri boleh tanya kalau restoran di mana ya? Tadi restoran masih ingat apa? Restoran ini canting. 美选 Kenapa? Restoran di mana ya gitu. Tanya restoran. Cara pakai Canali tadi. Masih ingat Putri? lupa Canting lagi. Apa Canali. Canting ini restoran Canting Canali. Can- Ya, cantik benar. 在哪里？请问餐在厅在哪里？请问 cantik 在哪 Mhm. 里？ Oke, kalau misalnya mau tanya toilet tadi. Tadi Lausa ada mention tanya toilet berarti gimana cara ngomongnya? 请问 toilet apa Mhm. Lausi lupa. Toilet 厕所. 请问厕所在哪里？ Benar. Kalau misalnya mau tanya subway. Subway di mana? Subway Subway apa? 请问 Titie. Mhm. 请问地铁在 Mhm. 哪里？ Benar. Jadi ingat ya, canali itu dipakai setelah tempat. Jadi misalnya mau tanya toilet di mana, sama kayak Indonesia toilet di mana, terus kampus di mana, subway di mana, itu tinggal tambahin nama tempatnya terus pakai canali itu untuk tanya tempat. Mimpi. Oke, sekarang coba Nia, Nia. 好的，老师，Oke, Nia sekarang ini di dalam restoran ya. 好的，Oke, 老师，好的. Ni hao, 老师 pelayannya. Ni hao,你要点什么？点餐，你要点什么？你 Terus 好，kamu, mm-mm. 我要先去奶茶，先 Oh, 去 珍珠奶茶. 先 Oh, 去奶茶。Oke, 珍珠奶茶 itu milk tea ya, boba tea ya teman-teman. Kita Iya. belajar kalimat kata-kata baru juga dari Nia. Nia, 珍珠奶茶 itu boba tea. 还要什么吗? 还要 masih mau apa lagi? 还要什么? 啊，你要加米饭要吗? 加米饭要吗?
Mifan 我 apa tadi? 要我要米饭，米要加饭和米饭。嗯哼，面条。米饭和面条，好的。你吃辣吗？ Apa artinya吃 Losya? 吃 makan, 辣 itu apa tadi nih? Pedes. Mm-mm, 你吃辣吗? Makan pedes nggak? 不可以吃了，嗯，好的，不可以吃辣。好的，好的，谢谢。不客气，好的，谢谢你呀。Oke, 谢谢 terakhir Losya. ya. Bukechi. Terakhir Ruby. Ruby, boleh on mic Ruby? 是了是，好的，coba sekarang Ruby ya. Ruby, 你好，你好，你想加点甜点吗？加一点甜点吗？你想加一点甜点吗？sweet food，Kan ni oke，siang kamu mau jia idian tadi kan nambah tian tian dessert. 你要加一点甜点吗 bentar loh ya, lagi mengingat. Oke, 哎，没事，慢慢pelan-pelan. 喂，我要，我要甜点，你要好的，那你还要加什么吗？还要加？mau nambah apa lagi？还要加什么哦，吗？我要面条，拉面条，拉面条 benar. 拉 Kalau 面 misalnya mau mie 条，pedas, 拉面条。好的，那你要茶还是水？茶，我你要要茶，茶，你要喝茶。你喝酒吗？喝酒，哦，酒。我嗯我不可以，你喝酒吗？叫多apa ya tadi loh ya? Boleh juga jawabnya gini. 你喝酒吗? Kamu minum alkohol nggak? Kalau kamu nggak minum, pakai 我不喝酒，我不喝，我我不不吃。我不嗯，我不我喝酒，不喝酒。我不喝，Benar. Jadi 可 bisa 以 pakai 我 ini 不可以 perkataan. 喝酒. Aku nggak boleh minum alkohol atau kalian kalau mau singkatnya, mereka jawab apa? Mereka tanya apa, kalian jawab apa. Contohnya, 你吃辣吗？我不吃辣. Tinggal tambahin pu. Semuanya tinggal tambahin pu. Misalnya kalian makan di sini. Kamu makan nasi nggak? 你吃米饭吗？我吃米我饭. 吃米饭，Kayak gitu. Kalau kalian bingung, lupa semua yang Lausa ajarin ini, ngikutin cara ngomongnya mereka aja. 你吃米饭吗？我吃米饭. Kalau enggak, tinggal tambahin 我不吃米饭. 你喝水吗? Minum air enggak? Kalau enggak, berarti ngomong gimana? 我不水吗？Ah, 你喝水吗? Berarti 我不我不喝喝我不喝我不喝水。水吗？水. Enggak 水 boleh tambahin ma, tinggal 哦，ngikutin. Ma itu kata tanya, iya. Ma itu 好，kata tanya. Jadi 你喝水吗? Aku nggak minum air. 我不喝水. 嗯，Hmm? Gampangnya gitu. 你吃辣吗? Makan pedas? Aku nggak makan pedas berarti gimana? 我不吃辣，Benar. Kalau aku makan pedas. 我吃辣，Benar. 好的，可以明白是吧？明 Bisa 白了，paham? 谢谢。 Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum langsung mengakhiri sesi hari ini? Losya mau tanya, Iya, boleh. kalau misal 不可以 diganti Meyo boleh nggak ya? Meyo itu nggak punya, Oh, artinya beda. Mm-mm. Meyo. Pukei itu kan nggak bisa atau nggak boleh. Kalau Meyo itu artinya nggak punya. Contohnya, kalian mau tanya yo itu artinya punya. Ada di sini ada alkohol nggak? Ni yo jiu ma? Jeli yo jiu ma? Terus fuuyuannya bilang jeli mei yo jiu. Di sini nggak ada alkohol. Di, kalau misalnya tanya ada mie nggak? Jeli yo mian tiao ma? Kalian kalau misalnya nggak ada berarti fuuyuannya bakal ngomong jeli mei yo mian tiao.
Oh, Jadi udah nggak Lausya. bisa diganti. Karena pemakaiannya beda ya. Artinya beda ya. Meyo itu tidak ada. Kalau Udah digantinya Lausya. sama nggak mau, bisa nggak Lausya? Contohnya kalimatnya. Kayak misalnya, eh kamu, you want rice, I don't want, gitu. Kalau yang tadi kan bisa atau enggak. Kalau kayak gitu gimana Mm-mm. Lausya? Kalau pertanyaannya mau atau Mandarinnya berarti gimana? Mandarinnya masih ingat mau mau nasi nggak? Cara nanyanya gimana? Pakai yao kan? yao? Oh, bu yao Mm-mm. aja langsung berarti. Iya benar, wo pu yao. Ikuti mereka. Ni yao mi fan ma, wo pu yao. Kalau misalnya mau, wo yao. Oke, bisa dipahami? 明白老师，谢谢。好的，不客气. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, Laoshi kasih ke Kak Suci. Laoshi kembalikan ke Kak Suci. 没有了，没有，nggak ada. 好的，谢谢，谢谢。Oke, Xie Laushe. Ini suaraku masih jelas kedengeran nggak ya teman-teman karena hujan di sini? Oh, masih jelas Bisa ya. dengar Oke. Kak? Xie Laushe atas semua pelajarannya hari ini, teman-teman semuanya. Walau tadi ada yang agak lupa-lupa dikit, gak apa-apa ya, Laushe ya. Jadi nanti bisa ngeliat rekamannya lagi gitu ya. Terus teman-teman juga bisa nanti kita akan juga kirim ya untuk materinya hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lagi gitu ya setelah kelas ini gitu. Terus juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah semangat ya belajarnya walaupun tadi pas ditanya masih agak mikir-mikir. Aku juga tadi pas ngedengerin kayak apa tadi ya gitu ya masih banyak lupanya kayak gitu. Tapi teman-teman semua di sini keren banget ya. Udah bisa belajar dan tadi juga langsung responsif ya menjawab pertanyaan dari Lausha. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Ini aku sembari kita bersiap untuk foto bareng, boleh ya yang bisa on cam, kita foto dulu. Aku sembari kirim presensi hari ini ya, teman-teman. Silakan juga boleh di copy dan nanti diisi ya untuk presensi hari ini. Nah, di sini udah ada Kak Dina yang akan bantu. Aku mau siapa nih ya yang ngasih kita dua kali foto ya. Boleh dari Kania deh kasih posenya hari ini buat kita foto. Silakan Kania. Boleh Kak, gini. Iya. Oke, love ya. Oke, boleh dibantu Kak Dina. Oke, ditahan ya love-nya ya. Udah pada siap aja ini. Satu, dua. Oke, nice. Thank you Nia. Selanjutnya Kak Oke, Suci pilih lagi Kak Suci. satu lagi mau dari Karubi deh. Boleh Karubi kasih pose Karubi. Nah, Pusing. Oke, posenya pusing katanya. Oke, boleh, boleh. Oke, boleh Kak Dina sekali lagi. Kreatif ya. Oke, mari kita puji bersama. Satu, dua. Oke, nice. Thank you Ruby. Kembali ke Kak Suci. Oke, terima kasih.